Sena menangis merasakan perih pada pipinya. Air matanya mulai tumpah lagi. Hatinya sesak meratapi apa yang sedang ia alami. Memang bagusnya kau mati saja, kata Renata berbalik badan mencari sebuah pisau. Setelah mendapatkan pisau yang ia cari, Renata dengan cepat berjalan ke arah Sena, siap untuk menancapkan pisau ke badan Sena. Mati saja kau, teriak Renata menghunuskan pisau membuat Sena memejamkan matanya pasrah. Ah, kenapa kau ada di sini? Tanya Renata dengan tangan gemetar melihat William berdiri di depannya dengan pinggang berdarah. Renata melepaskan topengnya, kemudian mengusap wajah tidak percaya. Sena membuka matanya menatap sosok pria yang ada di depannya. Will, panggil Sena dengan mata berkaca-kaca. Jangan, kau pikir aku tidak tahu rencana licikmu yang sebenarnya, Renata. Kau menipuku kan? Berani-beraninya kau berniat menyakiti Sena. Sebentar lagi Albert akan tahu betapa busuknya dirimu, kata William dengan menahan sakitnya. Tidak, Albert tidak boleh melihat ini, teriak Renata menjambak rambutnya frustasi. Sena, maafkan aku akan segera membawamu keluar. Sebentar lagi Albert akan membawamu pergi dari sini. Maafkan aku, kata William berusaha membuka ikatannya di tangan Sena dengan sesekali mengecup kening Sena memberikan ketenangan untuk Sena. Will, lukamu, kata Sena gemetar melihat darah di pinggang William yang terlihat semakin banyak. Tidak apa-apa, kata Will tersenyum dengan bibirnya yang mulai memucat. Tusukan pisau Renata terlalu dalam membuat darah yang keluar dari tubuh William terlalu banyak. Black, cepat suruh orang-orangmu untuk menyingkirkan kedua orang ini. Kita harus segera pergi, teriak Renata memerintah. Hei, kemarilah, kita harus segera menyingkirkan kedua orang ini, kata Black pada teman-temannya. Dor. Tiba-tiba terdengar suara tembakan peringatan. Angkat tangan kalian semua. Beberapa polisi menyergap bangunan tua dengan menodongkan pisau ke arah Renata dan anak buahnya. Dengan refleks mereka mengangkat tangan tanda menyerah. Black berusaha melarikan diri. Dor. Sehingga dengan terpaksa salah seorang polisi menembakkan timah panas ke arah betisnya. Black pun jatuh tersungkur. Albert berlari ke arah Sena yang sudah terbebas dari ikatannya. Sena, panggil Albert memeluk Sena. Sena menangis. Albert merasakan badan Sena yang gemetar hebat. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Kau aman sekarang. Al, William, dia, cepat tolong dia, Al, pinta Sena dengan mulut gemetar. Albert menghampiri William yang sudah tertunduk lemas memegangi luka tusukan di pinggangnya. Will, bertahanlah, sebentar lagi ambulan akan datang, kata Albert mengangkat tubuh William dengan tubuhnya dan William hanya bisa tersenyum sayu. Will, panggil Sena, teriak sembari mendekati William. Kau aman sekarang, kata William lirih dengan senyuman. Flashback. William melajukan mobilnya dengan kencang setelah mendapatkan kabar bahwa Renata menculik Sena dan membawanya ke tempat yang berbeda dari rencana. William bergegas meninggalkan kantornya. Untunglah William berhasil menyogok salah satu anak buah Renata untuk menginformasikan gerak-gerik Renata, sehingga ia tahu di mana Sena disekap. Sejak awal William tidak pernah berniat untuk bekerja sama dengan Renata. Ia mengikuti skenario Renata, mengelabuinya seolah-olah ia mengikuti rencana Renata agar William bisa membongkar kebusukan seorang Renata. Tapi tidak disangka wanita itu mulai curiga dan merubah lokasi yang digunakan untuk menyekap Sena. Tut. Halo, William berbicara. Kau harus segera menyelamatkan Sena. Renata, wanita itu menculik Sena. Albert, apa? Bagaimana mungkin? Renata, di mana Sena disekap, Will? Akan kukirim lokasinya. Bawalah polisi bersamamu. Cepatlah sebelum hal buruk terjadi. Daddy, ada apa dengan Mami? Tanya Arnold khawatir. Mami akan baik-baik saja, San. Kau tunggulah di apartemen ya. Kunci pintu dan jangan biarkan siapapun masuk, oke? Kata Albert yang dibalas dengan anggukan oleh Arnold. Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi Sena, tanpa membuang waktu lagi, Albert segera menelpon polisi dan bergegas menuju ke lokasi. Tak lama kemudian, ambulan pun datang dan dengan cepat memberi pertolongan pertama pada William dan membawanya ke rumah sakit. Al, bagaimana dengan Will? Tanya Sena dengan wajah resah. Dia akan baik-baik saja, sayang, jawab Albert menenangkan kemudian memberikan kecupan di kening Sena. Albert menuntun Sena keluar dari gedung tua dan membawanya ke mobil. Aku akan membawamu ke rumah sakit, kata Albert. Iya, aku juga ingin melihat kondisi William, kata Sena tanpa menatap Albert. Bukan hanya untuk melihat kondisi William, tapi untuk mengobatimu juga. Lihatlah, tubuhmu banyak sekali memar. Apa-apaan ini? Tanya Albert sedikit menekan ujung bibir Sena yang robek karena tamparan dari Renata.
Aku ingin menciummu, tapi karena bibirmu sakit, aku jadi tidak tega, kata Albert tersenyum menggoda. Hentikan omong kosongmu, cepat kita pergi dari sini, pinta Renata. Baiklah Nyonya Nero, kata Albert kemudian menjalankan mobilnya meninggalkan gedung tua. Sena hanya memutar wajahnya jengah dengan kalimat yang diucapkan Albert. Renata dan komplotannya kini berada di kantor polisi untuk memberikan keterangan perihal penculikan dan penyekapan yang dilakukannya. Sepanjang sesi interogasi, Renata hanya diam membisu tanpa menjawab satu pertanyaan pun dari penyidik. Wajahnya terlihat pucat, tangannya gemetar ketakutan dengan apa yang ia alami sekarang. Selamat siang, saya Anton, pengacara yang dikirim untuk Nona Renata, kata seorang pria yang tiba-tiba datang. Rania menoleh seketika, melihat sosok yang mengaku sebagai pengacaranya. Ternyata kabar tentang dirinya yang diseret ke kantor polisi begitu cepat sampai ke telinga kedua orang tuanya yang berada di luar negeri. Hingga dengan cepat kedua orang tuanya untuk mengirimkan pengacara untuknya. Bolehkah saya berbicara dulu dengan Nona Renata? Pinta Anton yang kemudian disetujui oleh penyidik. Penyidik pun meninggalkan ruangan, memberikan waktu bagi Anton untuk berbincang dengan Renata. Apakah papi dan mami yang mengirimmu kemari? Tanya Renata datar. Tidak, aku kemari atas keinginanku sendiri. Mungkin sekarang orang tuamu belum tahu mengenai hal ini. Jadi Renata bekerja samalah. Aku akan berusaha untuk mengeluarkanmu dari sini, jawab Anton menjelaskan. Kenapa kau peduli? Tanya Renata menatap datar Anton. Kau sudah tahu jawabannya. Sekarang ceritakan padaku dengan detail apa yang sebenarnya terjadi, kata Anton. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku akan mencari pengacaraku sendiri. Jadi pergilah, tolak Renata angkuh. Jangan keras kepala. Apakah kau mau kasus ini sampai keluar telinga wartawan? Kau jangan bodoh, sekarang banyak sekali pengacara yang justru membocorkan kasus kliennya untuk memperoleh keuntungan. Kau hanya akan aman bila bersamaku, Renata, kata Anton dengan menatap tajam pada Renata. Renata hanya diam, tak mampu membayangkan apa jadinya bila wartawan mengetahui kabar tentang dirinya yang diseret ke penjara atas kasus penculikan, penyekapan, dan penganiayaan. Anton menarik napasnya panjang, kemudian menggenggam erat tangan Renata di atas meja. Kumohon kali ini saja, terimalah aku. Hanya sebagai pengacaramu, izinkan aku untuk membantumu keluar dari sini, oke? Kata Anton meminta persetujuan. Anton menatap Renata dengan sendu, tak tega melihat wanita tercintanya terpuruk seperti ini. Baginya, tak penting lagi bila Renata kembali menolak perasaannya. Hanya saja kali ini ia sangat berharap bila Renata akan mengizinkannya untuk membantu dan berada di sisi wanita itu. Albert menepikan mobilnya di depan sebuah butik ternama. Ada apa? Kenapa berhenti? Tanya Sena. Kau harus ganti baju, lihatlah bajumu sudah tidak layak dikenakan, kata Albert membuat Sena meneliti baju yang kini sudah kotor dan tidak berbentuk lagi. Ayo, ajak Albert. Tak perlu waktu lama bagi Sena menemukan pakaian yang pas di badannya, karena Sena bukanlah wanita yang rewel dalam hal berpakaian. Cukup yang nyaman, hanya itu syarat berpakaian bagi seorang Sena Laurencia. Sesampainya di rumah sakit, Albert membawa Sena ke salah satu ruangan dokter yang merupakan temannya. Siapa lagi kalau bukan Dave? Ceklek. Dave sedang fokus menatap handphonenya pun terjengkat kaget karena pintu ruangannya tiba-tiba terbuka. Sialan kau Al, tidak bisakah kau ketuk pintu dulu sebelum masuk, kata Dave dengan tampang jeleknya. Lagi pula, kenapa juga kau sekaget itu? Kau sedang menonton mature content? Tanya Albert tersenyum menggoda membuat Dave semakin jengkel. Sena berinstruksi, memberi tanda akan keberadaan dirinya di ruangan itu. Ada orang lain ternyata, kata Dave mencairkan suasana. Ini Sena, dia baru saja terkena musibah. Cobalah periksa apakah dia baik-baik saja atau tidak, kata Albert mengenalkan Sena. Oh, jadi wanita ini yang membuat Albert tergila-gila, goda Dave. Diamlah dan segera lakukan tugasmu, kata Albert sedikit membentak. Galak sekali, gerutu Dave. Nyonya Nero, silakan rebahkan tubuh Anda di sini, kata Dave menepuk sebuah bed passion. Sena pun menurut kemudian merebahkan tubuhnya tanpa melakukan protes tentang panggilan Nyonya Nero yang disebut oleh Dave. Apa yang sekarang Anda rasakan? Tanya Dave. Kepalaku sedikit terasa pening dan nafasku pun terasa berat, dok, jawab Sena. Dave mulai membuka kancing teratas Sena untuk memeriksa nafasnya dengan stetoskop. Baru saja tangan Dave mulai memeriksa, dengan cepat Albert mencekal tangan Dave untuk menjauhkan dari bagian polos tubuh Sena. Hei, apa yang kau lakukan? Tanya Dave heran. Tidak bisakah memeriksa di luar baju saja? Tanya Albert polos. Dave dan Sena saling memandang heran, tak percaya dengan pertanyaan yang dilontarkan seorang Albert.